Tanah airku Indonesia, tanah yang diizinkan diinjak oleh perbedaan. Perbedaan kepercayaan, budaya, bahasa, bahkan perbedaan warna kulit. Perbedaan bukanlah sarana untuk merekat kami dalam paksaan, tetapi perbedaan adalah media untuk menerima kami dengan rasa. Kami menolak untuk terpecah atau dipecah, karena kami adalah satu, yaitu Indonesia. Itulah kami, Indonesia, tanah kaya dalam perbedaan. Itulah kami, Indonesia, tempat di mana kami dapat berdiri dan menyatakan diri sebagai pemuda dan pemudi Indonesia. Persada Indonesia, persada Nusantara, berbaris indah dalam untaian garis khatulistiwa, membentang luas di antara dua samudra dan dua benua. Dan kami menyatu dalam satu pekikan sumpah pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia. Mari dengan sikap siap dan sempurna, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars BPK Penabur. Indonesia, kebangsaanku.
Halo, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Salam Trilogi Kebangsaan. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Setiap tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sebenarnya, apa latar belakang adanya Sumpah Pemuda? Di mana dan kapan Sumpah Pemuda tersebut dilaksanakan? Siapa saja yang terlibat di dalam Sumpah Pemuda tersebut? Tokoh-tokoh yang berperanan siapa saja? Mengapa para pemuda tersebut mengadakan Sumpah Pemuda? Dan bagaimana kita memaknai Sumpah Pemuda tersebut di dalam kehidupan kita sekarang ini? Kalian sebagai generasi muda, generasi bangsa, harus tahu dan bisa memaknai. Untuk itu, marilah kita lihat video kilas balik Sumpah Pemuda. Selama 350 tahun, bangsa Indonesia menderita di bawah cengkraman penjajahan Belanda. Di berbagai wilayah penjuru Nusantara, terjadi peperangan untuk mengusir penjajah Belanda. Di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta, peperangan melawan tentara Belanda dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pertempuran rakyat Aceh melawan penjajah Belanda dipimpin oleh Teuku Umar dan Cut Nyak Dien. Raja Sisingamangaraja memimpin rakyat Sumatera Utara untuk mengusir Belanda. Sementara pertempuran rakyat Sumatera Barat mengusir Belanda dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. I Gusti Ketut Jelantik memimpin rakyat Bali mengusir Belanda. Pertempuran rakyat Banjarmasin Kalimantan Selatan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Pertempuran rakyat Maluku mengusir penjajah dipimpin oleh Patimura dan Christina Marta Tiahohu. Namun perjuangan mengusir penjajah di berbagai daerah tidak berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan tersebut bersifat kedaerahan. Dr. Wahidin Sudirohusodo, beliau adalah dosen Sekolah Kedokteran Stovia Jakarta. Dalam kuliahnya, Dr. Wahidin memberikan pengarahan kepada para mahasiswanya. Bila ingin mengusir penjajah Belanda, bila ingin mencapai sebuah kemerdekaan, maka rakyat Indonesia harus ditanamkan rasa kebangsaan. Salah satu cara menanamkan rasa kebangsaan adalah mendirikan organisasi yang bersifat kebangsaan, bukan kedaerahan. Anjuran Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk mendirikan organisasi yang bersifat kebangsaan disambut baik oleh Sutomo. Pada tanggal 20 Mei tahun 1908, Sutomo mendirikan sebuah organisasi yang pertama di Indonesia, sebuah organisasi yang bersifat kebangsaan. Era kebangkitan nasional dimulai setelah Sutomo mendirikan Budi Utomo. Berbagai organisasi kebangsaan yang lainnya mulai bermunculan di Indonesia. Di antaranya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah. Kiai Haji Samanhudi mendirikan organisasi yang bernama Syarikat Islam. Pada tahun 1915 lahir organisasi kaum pemuda Jawa yang bernama Trikoro Darmo. 3 tahun kemudian
organisasi diberganti nama Jong Java. Setelah berdiri organisasi Jong Java, kemudian disusullah berdiri organisasi-organisasi kepemudaan suku lainnya. Di antaranya Jong Ambon, perkumpulan pemuda asal daerah Ambon. Jong Batak, perkumpulan pemuda dari daerah Tapanuli. Jong Sumateren Bon, perkumpulan pelajar asal Sumatera. Sekarukun, perkumpulan pemuda asal Jawa Barat. Pemuda kaum Betawi. Jong Islamieten Bon, perkumpulan pemuda Islam. Dalam perjalanan berorganisasi, akhirnya para pemuda menyadari bahwa organisasi yang mereka bangun hanyalah organisasi yang bersifat kedaerahan atau kesukuan. Menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan untuk mencapai Indonesia merdeka, berbagai perkumpulan pemuda mengadakan Kongres Pemuda 1 pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Para pemuda sepakat untuk menggalang persatuan dan kesatuan dan akan menyelenggarakan Kongres Pemuda yang kedua dengan melibatkan lebih banyak dari berbagai perkumpulan pemuda. 2 tahun kemudian diselenggarakan Kongres Pemuda yang kedua yang dilaksanakan di Jalan Kramat 106 Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda yang kedua dihadiri oleh 9 perkumpulan pemuda dan berbagai elit politik. Dalam kongres tersebut, seluruh pemuda menyatakan ingin bersatu dan mereka bersama-sama mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 3 tokoh utama dalam Sumpah Pemuda yang kedua, Sukondo Joyopuspito, Ketua Sumpah Pemuda kedua, Muhammad Yamin, Sekretaris Sumpah Pemuda II, pencetus trilogi kebangsaan Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. Wage Rudolf Supratman, komponis lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diperdengarkan pada saat penutupan Kongres Pemuda kedua. Sejak tahun 1959, pemerintah Indonesia menetapkan setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Saya membawa sebuah sapu lidi. Ya, sapu lidi. Terdiri dari lidi-lidi yang sudah disatukan dalam sebuah ikatan. Kalau lidi ini saya ambil satu, nah, kemudian saya patahkan. Dengan mudah lidi ini akan patah. Tetapi coba perhatikan, kalau lidi yang sudah terikat bersama ini dalam satu kesatuan ini saya patahkan, apakah saya bisa mematahkannya? Oh no! Tidak bisa. Keras sekali. Keras, tidak bisa. Nah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita sendiri kita lemah, tetapi kalau kita bersatu kita menjadi kuat. Itulah makna Sumpah Pemuda. Kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai bangsa Indonesia ini terpecah belah, tercerai-berai. Untuk itu, persatuan dan kesatuan harus tetap kita jaga bersama. Terima kasih. Salam Trilogi Kebangsaan. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa.
Terima kasih. Sampai jumpa kawan. Hai pemuda dan pemudi Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92, maka kami, SDK BPK Penabur Rengas Dengklok, mengadakan berbagai lomba yang dapat diikuti oleh seluruh peserta didik kami. Dan berikut ini adalah pemenangnya. Sumpah Pemuda, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Merdeka! 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 Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda, satu, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia, berjunjung bahasa persatuan, bangsa Indonesia.
Indonesia satu bangsa. Aku pakai baju daerah Kalimantan. Terima kasih. Bangun pemuda-pemudi Indonesia, lengan bajumu sisingkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Nama saya Vincent. Dalam rangka merayakan Hari Sumpah Pemuda, saya akan menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Selamat menyaksikan. Video dari saya. Selamat merayakan Hari Sumpah Pemuda. Terima kasih. Joel Andreas, kelas 4. Saya akan menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda.
bangun pemudi-pemuda Indonesia. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sumpah Pemuda. Setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda tercetus dari keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan 2 hari, yaitu pada 27 sampai 28 Oktober 1928, Batavia, Jakarta. 2 tahun sebelumnya telah juga dilakukan Kongres Pemuda I mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia. Pemuda II dilangsungkan selama 2 hari pada 27 Oktober dan 28 Oktober 1928 di Batavia. Hari pertama Kongres menempati gedung Kaprime John Lenin Bonn atau Gedung Pemuda Katolik, sedangkan Kongres di hari kedua diadakan di Gedung Mos Java, sekarang di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. 2. Tujuan Kongres Pemuda II antara lain: 1. Melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia. 2. Membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, serta 3. Membuat kesadaran kebangsaan dan persatuan bangsa Indonesia. Halo, nama saya Ruth dari kelas 6 SD PPK Penabur Rengas Dengklok. Hari ini saya akan menceritakan tentang terjadinya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia, dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Istilah Sumpah Pemuda sendiri tidak muncul dalam putusan Kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya. Berikut ini adalah 3 keputusan Kongres tersebut sebagaimana tercantum pada prasasti di dinding Museum Sumpah Pemuda. Penulisan menggunakan ejaan Van Ophuijsen. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia
mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Terima kasih. Selamat untuk para pemenang, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta didik yang telah ikut berpartisipasi di dalam perlombaan kali ini. Sebagai pemuda dan pemudi Indonesia, mari kita terus berkarya dan berjuang untuk kemajuan bangsa kita, Indonesia. Salam dari kami untuk kalian semua, para pemuda dan pemudi Indonesia. Ya, anak-anak, untuk menutup acara hari ini, marilah kita berdoa. Jika berdoa, yuk seperti apa? Misagil yang akan pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang layak ditinggikan dan layak dimuliakan. Ya Bapa, kami bersyukur ya Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Kau lancarkan setiap acara pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya pada saat ini ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa juga ya Bapa untuk para pemuda-pemudi Indonesia pada saat ini. Biarkanlah mereka menjaga kesatuan dan persatuan hati mereka, visi mereka dan misi mereka. Dan janganlah kabar-kabar bohong yang memecah ataupun kabar-kabar ataupun isu-isu yang dapat merusak persatuan dan kesatuan para generasi muda ini. Dan biarkanlah Engkau ada di Indonesia ini ya Bapa, kemuliaan-Mu ada dimuliakan di sini ya Bapa, sehingga para generasi muda ini punya semangat, punya visi yang sama, punya misi yang sama untuk memajukan Indonesia lebih lagi di kancah dunia. Dan Kau berkati juga anak-anak-Mu, para pemuda-pemuda generasi yang masih sangat muda di BPK Penabur Rengas Dengklok ini ya Bapa. Berkatilah setiap karya mereka, setiap karsa mereka, dan biarkanlah setiap karya mereka dan karsa mereka dapat memajukan negara ini walaupun hanya dalam hal kecil. Ya Bapa, itulah permohonan kami untuk hari ini ya Bapa, di saat kami merayakan Hari Sumpah Pemuda. Banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat, kami mohon ampun. Haleluya, amin. Pemuda dan pemudi Indonesia, selamat Hari Sumpah Pemuda untuk kita semua. Mari lanjutkan perjuangan yang belum usai. Mari terus berjuang untuk mempertahankan kebinekaan. Mari terus berjuang untuk kemajuan bangsa Indonesia. Teruslah bersinar dan kobarkanlah semangat-Mu. Bergandeng tangan, kita pasti bisa. Salam untuk kita semua, pemuda dan pemudi Indonesia.